Bab 3. Mentari di ujung senja. Ibu adalah jendela kebahagiaan. Tangisnya adalah doa dan marahnya adalah kasih sayang. Dalam diamnya, ibu selalu berdoa untuk anak-anaknya. Ibu akan selalu memikirkan anaknya, mengkhawatirkannya dalam keterbatasan yang ia miliki. Tidak ada yang membuat seseorang bersyukur, kecuali memiliki seorang ibu yang begitu mencintai. Meskipun terjadi pergulatan jiwa, namun Aman tidak mengikuti kata hatinya. Ia memilih berbakti pada orang tua. Pertengahan tahun 1997, Aman diterima di STM Negeri 2 Bandung, sekarang SMKN 4. Pada tahun 1998, pemerintah melakukan perubahan nama STM, Sekolah Teknologi Menengah, menjadi SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Sehari-hari Aman berangkat ke sekolah naik angkutan umum. Bagi laki-laki, saat duduk di jenjang pendidikan tingkat SLTA adalah masa-masa puber. Masa seorang remaja mencari jati dirinya. Tak heran, pada masa tersebut kadang muncul kenakalan remaja serta perilaku yang aneh. Mereka bertumbuh seiring perjalanan untuk menemukan identitasnya, mengambil ancang-ancang untuk menentukan masa depannya. Melanjutkan pendidikan yang tidak sesuai pilihan, membuat Aman malas-malasan belajar. Padahal ketika SMP, Aman dikenal sebagai anak soleh. Namun ketika menjadi anak STM, perilakunya mulai bergeser. Ada anomali. Aman tidak menyukai hal-hal teknik, tapi dia masuk ke sekolah teknik. Akhirnya belajar pun tidak efektif. Aman merasa tidak nyaman, hatinya berontak. Ketika kenaikan ke kelas 2, nilai rapornya kelas 1 pun ambyar. Padahal di kelas 1 mata pelajarannya masih umum. Saat kelas 2 sudah dilakukan penjurusan. Pelajarannya sudah mulai berat dan sangat teknis. Aman mengambil jurusan listrik. Memasuki tahun ajaran baru kelas 2, Aman sudah berniat menjadi anak nakal. Dia frustrasi dengan mata pelajaran teknik yang diajarkan di sekolah. Ia ingin melampiaskan kekesalan tersebut dengan badan besar dan tinggi di atas rata-rata menjadi modal Aman memulai aksinya. Apalagi pada kegiatan ekstrakurikuler. Ia mengikuti latihan boxer dan lembaga seni bela diri Hikmatul Iman. Penampilan Aman pun sudah mulai nyeleneh. Biasanya anak-anak STM mengenakan celana warna abu-abu seragam yang sudah ditentukan pihak sekolah. Aman memakai celana abu-abu yang warnanya berbeda dari siswa lain. Demikian juga ketika anak-anak STM ke sekolah mengenakan sepatu, Aman kadang hanya menggunakan sandal gunung. Yang agak parah adalah Aman mulai sering terlambat datang ke sekolah. Pelajaran sekolah dimulai pukul 7.30. Kadang Aman datang dengan santai jam 8 pagi. Dulu, anak-anak STM negeri di Bandung sering mengadakan kerja praktek di BLPT, Balai Latihan Praktek Teknik Cikutra. Di sana acap kali pelajar saling mengejek. Misalnya mereka menyebut jurusan bangunan dengan tukang bangunan, jurusan mesin dengan tukang mesin, dan jurusan listrik jadi tukang listrik. Candaan seperti itu bisa menjadi biang keributan yang berujung tawuran antar pelajar. Di kalangan anak-anak STM akrab dengan perkelahian antar pelajar. Tahun 1999, rivalitas antara STM 2 dan STM 4 Bandung sangat kental. Kedua sekolah tersebut dikenal sebagai musuh bebuyutan. Hanya masalah sepele saja, mereka mudah tersulut emosi sehingga terjadi keributan. Misalnya saat pertandingan sepak bola, kemudian saling mengejek. Terjadi ketersinggungan yang berujung perkelahian massal. Masalah cewek kadang juga memancing provokasi kedua belah pihak. Saking saling dendamnya, ketika mereka berpapasan di jalan dan kelihatan badge sekolah, tawuran tak bisa dielakkan. Permusuhan antara kedua sekolah merupakan masalah klasik yang berulang setiap tahun. Ibarat bom waktu yang kapan saja mudah meledak, tinggal menunggu pemicunya. Kedua sekolah sudah sering didamaikan, namun bentrokan tak bisa dihindarkan di lapangan. Rivalitas permusuhan antara siswa STM 2 dan STM 4 melibatkan hampir semua siswa laki-laki, tak terkecuali Aman. Di STM, Aman hobi bermain bola basket. Suatu ketika tim STM 2 bertanding melawan STM 4. Pertandingan yang syarat dengan gengsi dan emosi. Permainan berjalan seru, para supporter bersorak-sorai. Suatu ketika terjadi body contact antara Aman dengan Joni, siswa STM 4. Karena Joni kalah rebutan bola, ia mendorong Aman hingga jatuh tersungkur. Aman tidak terima. Kemudian ia balik mendorong Joni.
Lalu terjadi perkelahian hingga terpaksa dilerai panitia. Seusai pertandingan, Johnny dengan postur yang lebih besar menantang Aman adu jotos di lapangan terbuka. Aman tak gentar. Aman lebih suka duel 1 lawan 1, lebih jantan. Siswa lainnya biasanya suka keroyokan atau tawuran berjamaah. Darah tentara yang mengalir di tubuhnya membuat Aman tidak takut berhadapan dengan orang lain meskipun badan mereka lebih besar. Pertarungan Aman melawan Johnny disaksikan bobotoh masing-masing di tanah kosong. Perkelahian berjalan imbang. Namun tiba-tiba saat adu jotos tengah berlangsung, polisi dari Polsek Lengkong datang membubarkan. Beberapa pelajar berhamburan, sisanya diciduk dan dibawa ke Polsek, termasuk Aman. Di Polsek, Aman heran kenapa hanya anak STM 2 yang ditahan. Pelajar STM 4 termasuk Johnny dibiarkan pulang. Bahkan di sel Polsek, Aman dan teman-teman dimarahi habis-habisan oleh Kapolsek, Ajun Komisaris Sugianto. Sore harinya, Kepala Sekolah STM 2, Pak Wijaya datang menjemput. Kapolsek berpesan agar mereka melakukan pembinaan pada anak didiknya. Di perjalanan pulang, kepala sekolah pun mengatakan Johnny adalah anak Kapolsek Lengkong. Aman akhirnya paham alasan polisi tidak menahan Johnny dan teman-temannya. Sudahlah Man, hiraukan saja si Johnny. Bisa panjang urusan dengannya. Nasihat Pak Wijaya. Umumnya memasuki kelas 3 STM, para pelajar melakukan PKL atau praktek kerja lapangan. PKL merupakan tugas yang wajib dilaksanakan dan menjadi syarat kelulusan siswa. Namanya saja sekolah kejuruan, siswa harus mampu mengimplementasikan ilmu yang dipelajarinya. Saat magang, siswa mengerjakan job desk masing-masing sesuai keahliannya. Siswa jurusan listrik akan menempati perusahaan yang berhubungan dengan elektronik. Kegiatan PKL bertujuan mengenalkan siswa pada dunia usaha, sesuai dengan keahlian atau vokasinya, sehingga murid-murid mendapat pengalaman dan dapat beradaptasi ketika memasuki dunia kerja. Aman mendapat tugas PKL di PT Trisula Textile, Kota Cimahi. Di pabrik tekstil tersebut, Aman PKL selama 3 bulan, mulai Agustus hingga Oktober 1999. Meski mengambil jurusan listrik, namun selama di sekolah, Aman tidak pernah belajar sungguh-sungguh. Ia tidak menguasai ilmunya secara teknis. Semangat belajar Aman di STM kendor, sehingga dia tidak paham pelajaran teknik listrik. Saat itu, Aman bersama seorang temannya bertugas membantu kelancaran listrik di pabrik Trisula Textile. Saat kondisi listrik pabrik normal, pekerjaannya serabutan. Aman hanya disuruh mengerjakan hal-hal yang tidak sulit. Biasalah anak magang kerjanya cuma disuruh karyawan, kadang memfotokopi, membeli ini dan itu, yang sebenarnya bukan tugas utama mereka. Suatu hari, petugas maintenance listrik, yakni WLI, yang masih memiliki hubungan saudara dengan Aman, sedang tidak masuk kerja. Aman ditugaskan menggantikan posisi WLI. Suatu ketika, kejadian horor menimpanya. Tiba-tiba listrik di pabrik mati. Otomatis, operasional pabrik berhenti. Karyawan pun meminta anak magang membetulkan kerusakan tersebut. Waktu itu, Aman satu-satunya anak STM yang berada di pabrik itu. Ia pun diminta memperbaiki kerusakan sistem di panel listrik. Sebagai anak STM jurusan listrik, Aman dianggap mampu membetulkan jaringan listrik. Namun justru Aman malah kebingungan. Di satu sisi dia sama sekali tidak paham sistem listrik di panel. Di sisi lain dia anak STM listrik. Malu kalau sampai mengatakan sejujurnya pada karyawan. Akhirnya Aman dengan modal nekat memberanikan diri membuka pintu panel listrik yang menempel di dinding. Hup, Aman kaget, seperti melihat film hantu. Baru kali ini dia melihat seperti apa bentuk panel listrik. Ia blank sama sekali. Banyak tombol dan kabel yang ribet. Ia pun tidak tahu kegunaannya. Sejenak, dia terdiam. Berpikir mencari tombol mana yang harus ditekan. Semua karyawan pabrik menunggunya. Karena listrik mati, mesin tidak bisa beroperasi. Mereka mengharapkan Aman yang dianggap tahu masalah listrik bisa menormalkan kembali. Sejatinya jika tahu ilmunya hanya menekan tombol tertentu, listrik kembali menyala. Namun Aman sama sekali awam, tidak mengerti makna tombol-tombol tersebut. Akhirnya dengan perasaan dak-dik-dukder, dia mencoba peruntungan. Aman gambling menekan salah satu tombol tersebut. Duor! Terdengar bunyi ledakan yang sangat keras. Panel ngebeleduk atau meledak. Aman salah memencet tombol sehingga terjadi korsleting.
Dia tidak mengalami cedera, tapi sangat terkejut atau syok mendengar ledakan panel yang kencang sekali. Badan Aman gemetar dan lemas. Seorang karyawan membawanya ke sebuah ruangan. Di sana Aman pun diberi minum. Pihak HRD kemudian menghubungi Waeli untuk memperbaiki panel yang meledak. Spontan beberapa karyawan pun ngedumel karena ulah Aman. Mereka menganggap Aman sok tahu dan tidak mampu menyelesaikan masalah, malah menambah masalah menjadi runyam. Aman duduk termenung, ia merasa bersalah. Tak lama kemudian, saudaranya Waeli datang. Bukannya dimotivasi, Aman malah diceramahi habis-habisan. Waeli merasa malu, kesal dan jengkel. Keponakannya berulah di pabrik tersebut. Inilah pertama kali Aman dimarahi dengan kata-kata yang sangat pedas. Jika orang tuanya marah pun tidak akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Karena merasa bersalah, Aman pun diam 1000 bahasa. Jadi kamu disekolahin itu ngapain aja? Nggak sayang kamu sama orang tua? Sudah disekolahin tapi nggak bisa apa-apa, hardik Waeli. Selama hampir 1 jam, Aman menderita. Kena omelan segala macam. Aman berkilah ia sekolah karena terpaksa. Saudaranya tidak mau mendengar alasan itu. Menurutnya, Aman harus sekolah sungguh-sungguh untuk masa depannya dan membahagiakan orang tuanya. Sampai akhirnya Aman meneteskan air mata. Meski menangis, Aman tidak membenci saudaranya. Aman pun menyadari kesalahannya. Setelah itu, dia pulang ke rumah. Sesampai di rumah, badannya lemas. Ketika ditanya sang ibu, Aman hanya bilang sedang tidak enak badan. Tidak mau menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Ia merasa berdosa, ingin memperbaiki kesalahannya. Setelah itu, Aman mulai rajin belajar, membuka kembali buku pelajaran yang selama ini ditinggalkan. Peristiwa meledaknya panel listrik menjadi titik balik perubahan sikapnya. Ia merasa kasihan dengan ibu yang menyekolahkannya, namun ia tidak pernah belajar dengan serius. Bulan Oktober 1999, Aman selesai PKL di Trisulatex. Pada bulan November hingga Desember, ia menyusun hasil laporan PKL. Selama 2 bulan, ia naik angkutan umum ke perpustakaan daerah di Jalan Soekarno-Hatta, belajar, membaca literatur dan buku. Di samping itu, ia membaca ulang buku-buku pelajaran untuk mengejar ketertinggalan. Aman juga rajin ke toko buku untuk persiapan ujian semester. Pada bulan Januari 2000, diadakan ujian semester ganjil. Aman ingin nilai rapornya yang selama ini kurang bagus bisa lebih baik. Selama sekolah di STM, warung kelontong yang selama ini digunakan untuk usaha sudah disewakan kepada pedagang kaos kaki. Pendapatan keluarga mengandalkan hasil kontrakan. Sehari-hari ibunya membuat kue basah, dititipkan ke warung tetangga untuk menambah penghasilan. Akhir tahun 1999, Aman melakukan perenungan. Ia ingin membuat resolusi menjelang pergantian tahun 2000. Apa yang dilakukannya menginjak usia 18 tahun ke depan. Aman kasihan kepada ibunya yang single parent. Pemasukan keluarga tidak cukup untuk kuliah. Apalagi biaya pendidikan makin tinggi, semakin mahal. Aman pun memberanikan diri menyampaikan keinginannya pada sang ibu. Mulai tahun 2000, Aman ingin mandiri dan tidak meminta uang lagi ke mama, ujar Aman. Mendengar ucapan Aman, ibunya kaget. Heran karena Aman belum bekerja. Namun Aman menjelaskan, ia ingin membantu orang tua mencari uang. Minimal untuk kebutuhannya sendiri. Ibunya pun tak bisa menolak, ia memeluk putranya. Berkat kegigihannya, Aman mampu mengejar ketertinggalan pelajaran. Nilai kelas 1 dan 2 yang sempat turun mulai dikerek di rapor semester 6. Puncaknya pada ujian akhir kelas 3. Aman berhasil lulus dengan predikat ranking 5 besar di kelas. Dengan belajar tekun dan semangat tinggi, Aman bisa membalikkan keadaan 180 derajat. Aman sangat termotivasi rajin belajar atas nasihat dari saudaranya. Semangatnya untuk membahagiakan orang tua. Motivasi ibarat oase di padang pasir yang bisa mencambuk seseorang untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Apa yang dialami Aman di masa jahiliyah hingga melakukan taubatan nasuha, membuat harapan hidup yang lebih baik muncul kembali. Seperti munculnya mentari di ujung senja. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik.